Bentar, kita tunggu dulu. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang pertama. Perawat melakukan kunjungan rumah pada keluarga Tuan A yang memiliki anak balita yang saat ini terkena babil dan anaknya tampak sesak. Saat ditanya apakah anak sudah berobat, Tuan A mengatakan babil yang sedang dialami anaknya ini biasa karena faktor cuaca dan nanti akan sembuh sendiri. Apakah masalah keperawatan yang terjadi pada keluarga Tuan A? Apakah ketidakmampuan keluarga dalam mengenal masalah kesehatan? Ataukah ketidakmampuan keluarga dalam mengambil keputusan terkait masalah? Ketidakmampuan keluarga dalam merawat, ketidakmampuan keluarga dalam memodifikasi lingkungan, ataukah yang terakhir, ketidakmampuan keluarga dalam memanfaatkan layanan kesehatan. Ya, ini bukan masalah kesehatan, layanan kesehatan. Kira-kira yang mana jawabannya, teman-teman? Monggo diketik di kolom komentar. Jika ada yang belum tahu, boleh katakan pas atau belum tahu, gitu ya. Saya kasih waktu 1 menit, monggo. Sekarang dikerjakan. Yuk. Pokoknya yuk, iya sih. Chat, chat, chat. Yuk, jawaban yang mana? Boleh? Baru 3 orang. Ayo yang lainnya yuk. B. Ada lagi jawabannya? Kita lihat ya. Kunci jawabannya adalah A. Loh, kok bisa A, Kak? Nah, di sini ya kita baca. Anak Tuan A mengalami babil dan Tuan A menganggap babil yang dialami sudah biasa karena faktor cuaca dan akan sembuh sendiri. Di sini terlihat bahwa Tuan A itu belum mengenal baik terkait masalah kesehatan yang dialami anaknya, sehingga permasalahannya itu lebih tepat pada ketidakmampuan keluarga dalam mengenal masalah kesehatan. Habis ini saya jelasin satu persatu. Nah, di sini kenapa kok dia nggak kenal masalah anaknya? Di sini anaknya tuh babilnya sampai sesak loh teman-teman. Bukan cuma batuk pilek yang biasa, tapi dia ini sudah tampak sesak anaknya akibat babil yang dialami. Di sini soal nomor 1 ini membahas terkait fungsi perawatan kesehatan keluarga. Salah satu fungsi keluarga kan ada perawatan kesehatan. Nah, ini fungsinya ya. Fungsi perawatan kesehatan keluarga itu ada 5 macam. Yang pertama mulai dari dengan ketidakmampuan keluarga dalam mengenal masalah kesehatan. Maksudnya yang poin A itu apa sih Kak? Ketidakmampuan keluarga dalam mengenal masalah kesehatan. Berarti keluarga ini kurang memahami terkait penyakit yang dialami oleh anggota keluarganya. Contohnya pada kasus yang kita bahas sekarang, mereka menganggap babil sampai sesak itu adalah hal yang biasa saja, bukan sesuatu yang harus segera ditangani. Nah, berarti pemahaman mereka terkait penyakit yang dialami ini minim sekali. Itu masuknya di ketidakmampuan keluarga dalam mengenal masalah kesehatan. Ya, itu poin yang A. Kemudian untuk poin yang B, ketidakmampuan keluarga dalam mengambil keputusan terkait masalah. Nah, kata kuncinya untuk poin yang B ini adalah mereka tuh tahu kok masalahnya, sudah paham masalahnya, tapi mereka itu tidak paham cara mengatasinya. Ya, contohnya kalau semisal ini, oh iya ini babilnya itu sudah sesek, tapi dia tetap aja dikasih obat-obatan warung. Ya, berarti itu masuknya di keluarga tidak mampu mengambil keputusan terkait masalah yang dialami. Kemudian setelah poin B, masuklah ke poin C, yaitu ketidakmampuan keluarga dalam merawat. Dia sudah tahu masalahnya, sudah tahu cara mengatasinya, tapi tidak bisa merawat anggota keluarganya dengan baik. Contohnya,
pasiennya kena TB. Pasien TB itu, oh iya Kak, harus minum obat secara beruntun dari 6 sampai 8 bulan. Tapi ternyata pada pelaksanaannya, keluarga ini tidak mengingatkan anggota keluarganya untuk minum obat secara teratur, ataupun bahkan nutrisinya tidak terpenuhi dengan baik. Itu berarti ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit. Sudah tahu masalahnya, sudah tahu cara mengatasinya, tapi tidak bisa merawat dengan baik. Oke. Kemudian poin yang keempat yaitu ketidakmampuan keluarga dalam memodifikasi lingkungan. Maksudnya gimana ya, Kak? Jadi ada apa? Penyakit itu yang memang membutuhkan proses modifikasi lingkungan. Salah satunya tadi yang sudah saya jelaskan adalah pasien dengan TBC atau pasien TB. Kenapa? Karena kuman-kuman TB ini bisa mati ketika terkena cahaya matahari yang masuk ke dalam rumah. Kebanyakan pasien-pasien dengan TB itu rumahnya cahayanya minim, ventilasinya juga sedikit. Ya, makanya di sini dibutuhkan kemampuan keluarga dalam memodifikasi lingkungan. Gimana caranya, Kak? Boleh gentengnya diganti pakai genteng kaca. Kalau memang ada uangnya bisa ditambah ventilasi lagi atau ditambahin apa sih namanya yang batu tapi ada bolongan-bolongan kecil-kecil buat udara masuk. Itu bisa. Jadi itu namanya memodifikasi lingkungan. Contoh lagi, kalau pasiennya itu pasien pos yang mereka ini ada hambatan mobilitas fisik. Kalau barang-barangnya terlalu banyak bertumpuk di rumah, ya kita singkirkan barang-barang yang tidak digunakan. Kemudian kita bantu memberikan garis-garis yang berwarna agar pasien-pasien yang mengalami gangguan pada fungsi berjalan itu nanti hati-hati ketika ada perbedaan warna. Entah itu nanti ada kenaikan lantai atau penurunan lantai, mereka itu tahu. Itu namanya memodifikasi lingkungan. Kemudian yang terakhir dari fungsi perawatan kesehatan keluarga adalah ketidakmampuan keluarga dalam memanfaatkan masalah kesehatan, ya. Ini permasalahannya adalah sudah tahu masalahnya itu sudah terjadi atau sakitnya sudah paham, jarak ke pasienkesnya itu dekat, tapi tidak mau mengakses layanan pasienkesnya. Alias mereka itu dekat ke rumah sakit, dekat juga ke puskesmas, tapi kalau sakit dibawanya ke dukun atau mungkin ke orang pintar. Itu namanya ketidakmampuan keluarga dalam memanfaatkan layanan, sorry ya, ini bukan masalah kesehatan, layanan kesehatan. Jadi, fungsi perawatan kesehatan keluarga itu ada 5 poin. Poin yang pertama, ketidakmampuan keluarga dalam mengenal masalah kesehatan. Kata kuncinya ini yang saya blok ini ya, yang saya hitamkan itu kata kuncinya. Kemudian yang kedua itu ketidakmampuan keluarga dalam mengambil keputusan terkait masalah yang terjadi. Yang ketiga, ketidakmampuan keluarga dalam merawat anggota keluarga yang sakit. Yang keempat, ketidakmampuan keluarga dalam memodifikasi lingkungan. Dan yang kelima, yaitu ketidakmampuan keluarga dalam memanfaatkan layanan kesehatan. Nah, ini biasanya nanti soalnya tuh bentuknya kasus kayak gini, Kak. Terus kita diminta untuk analisa ini sampai di titik mana ya keluarga ini permasalahannya. Kita lihat aja. Nah, teman-teman, untuk memudahkan teman-teman memahami apa yang ada di soal ataupun di kasus yang diberikan, teman-teman cukup pahami poin-poin kunci atau poin-poin penting dari poin A itu apa, B itu apa, C apa, D apa, E itu apa. Jadi nanti ketika analisa lebih gampang, gitu ya. Itu soal yang pertama. Karena di sini itu dia anaknya sudah sesak, mereka masih menganggap bapilnya adalah penyakit yang biasa saja terjadi, maka ini kita curigai adanya ketidaktahuan atau defisit pengetahuan yang terjadi dari keluarga sehingga mereka tidak mengenal masalah kesehatan yang terjadi. Seperti itu. Itu soal yang pertama. Kak, kok susah ya keperawatan keluarga? Nah, keperawatan keluarga itu memang poinnya cuma sedikit, tapi dia jelimet ya, hampir sama dengan komunitas. Jadi harus hati-hati untuk analisanya. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya, Kak ya. Soal nomor 2. Dalam keluarga terdapat pasangan suami istri telah menikah 8 tahun lalu. Keluarga ini telah memiliki satu anak yang berusia 18 bulan. Pasangan suami istri harus mampu merencanakan kegiatan untuk menstimulasi tumbuh kembang anak. Apakah tahapan perkembangan keluarga tersebut? Apakah keluarga pasangan baru, childbearing family, keluarga dengan anak prasekolah, keluarga dengan anak sekolah, ataukah keluarga dengan anak remaja? Kira-kira yang mana jawabannya?
Ayo, jawabannya mana yuk? Yuk, yang mana jawabannya? Monggo, teman-teman. Oke, coba saya jelaskan ya. Jadi, tahapan perkembangan keluarga itu dimulai dari keluarga dengan pasangan baru. Nah, jawabannya betul B, yaitu childbearing family. Tadi saya jelaskan untuk tahap perkembangan keluarga itu dimulai yang pertama yaitu tahap di keluarga pasangan baru. Maksudnya keluarga pasangan baru ini apa? Keluarga dengan pasangan baru, yaitu baru menikah dan belum punya anak. Maksudnya itu dia baru saja menikah ya, baru saja menikah dan belum memiliki anak. Itu keluarga dengan pasangan baru. Kemudian ada childbearing family, yaitu childbearing family itu tadi dari keluarga pasangan baru yang belum punya anak, akhirnya punya anak. Nah, punya anak itu usianya 0 sampai 30 bulan, alias 0 sampai 2,5 tahun. Itu childbearing family. Kak, semisal anaknya itu ada dua, yang satu itu umur 4 tahun, yang satunya umur 15 bulan. Berarti masuknya dia childbearing atau keluarga dengan anak prasekolah. Masuknya lebih, masuknya itu dia lebih ke kemana? Kalau ada yang satunya 4 tahun sama yang satunya itu 15 bulan, lebih masuk kemana? Masuknya kemana? Kalau anaknya umur 4 tahun sama 15 bulan? Keluarga dengan anak prasekolah. Ya, betul. Lebih masuk ke anak prasekolah. Kenapa? Karena markanya itu di anak yang pertama. Betul. Di anak yang pertama, ya. Itu si eh, anak prasekolah. Tadi anaknya umur 4 tahun, berarti masuknya anak prasekolah. Kalau yang childbearing family tadi 0 sampai 2,5 bulan, kemudian keluarga dengan anak prasekolah itu 2,5 sampai 5 tahun. Kalau keluarga dengan anak sekolah itu saat anak tertua memasuki sekolah pada usia 6 tahun dan berakhir pada usia 12. Kemudian keluarga dengan anak remaja itu anak pertama berusia 13 sampai di usia 20 tahun. Jadi tahap perkembangan keluarga itu dilihat dari anak pertamanya ya. Setelah keluarga dengan anak remaja itu ada nggak materinya di sini? Sih, tak ambilkan materinya sekalian ya. Jadi sekalian jalan ya. Bentar, tunggu dulu ya Kak ya. Carikan materinya dulu bentar. Eh, mana zoomnya tadi? Keluarga, oh ini. Tahap perkembangan keluarga. Bentar ya.
Nah, ini tadi, beginning family itu kalau habis nikah, manten baru, ya, itu tugas perkembangannya apa? Membina hubungan intim, membina hubungan dengan keluarga lain, teman, kelompok sosial, dan mendiskusikan rencana memiliki anak. Itu beginning family. Kemudian ada keluarga dengan anak baru lahir, yaitu 0 sampai 30 bulan. Itu tugas perkembangannya apa aja, yaitu persiapan menjadi orang tua, adaptasi dengan perubahan anggota keluarga, mempertahankan hubungan yang memuaskan, membagi peran, menata ruang untuk anak-anaknya, kemudian biaya juga perlu dipikirkan, bimbingan orang tua terkait tumbuh kembang anak dan mengadakan kebiasaan keagamaan secara rutin. Alias kita mengajarkan anak kita agama dari kecil, ya, itu di childbearing family, yaitu mulai dari 0 sampai 30 bulan atau 0 sampai 2,5 tahun. Ya. Kemudian keluarga dengan anak usia prasekolah, yaitu 2,5 sampai 5 tahun. Tugas perkembangannya apa aja? Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan anggota keluarga, membantu anak bersosialisasi, beradaptasi dengan anak yang baru lahir, sementara kebutuhan yang lain juga harus terpenuhi, ya. Kalau semisal di anak usia prasekolah ini punya adik lagi, ya tetap harus adaptasi dengan anak yang bayi itu tadi, dan tidak boleh mengesampingkan kebutuhan kakaknya. Intinya begitu. Kemudian jangan lupa juga untuk stimulasi tumbuh kembang. Itu keluarga dengan usia prasekolah. Kemudian ada keluarga dengan anak usia sekolah, yaitu kita lihat anaknya usianya berapa anak tertua? 6 sampai 12 tahun. Berarti masuknya di anak usia sekolah. Kemudian kalau anak usia sekolah itu yang penting kita adalah mendorong anak kita agar mendapatkan pengembangan daya intelektual yang maksimal, ya. Poin pentingnya di situ. Kemudian komunikasi juga harus terbuka. Nah, kebanyakan kejadian bullying yang terjadi saat ini itu akibat tidak adanya komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak-anak. Jadi anaknya pulang ya ditanyain gimana sekolahnya. Nah, itu komunikasi terbuka. Jadi nanti anak itu terbiasa untuk menceritakan apa yang dia alami setiap harinya. Kemudian setelah anak usia sekolah, lanjut ke keluarga dengan anak remaja. Usianya berapa Kak anak dengan usia remaja itu 13 sampai 20 tahun. Nah, di sini sama ya. Komunikasi terbuka itu sangat penting sekali ketika kita menangani remaja. Kemudian kita harus menghindari konflik atau perdebatan karena pada anak-anak usia seperti ini tuh sering sekali memancing pertengkaran antara orang tua dengan anak, ya. Jadi mereka tuh lebih percaya sama teman-temannya, tidak 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 mengindahkan ataupun tidak mendengarkan apa yang dinasehati oleh orang tuanya. Itu keluarga dengan anak remaja. Jadi betul-betul harus dipantau dengan baik dan komunikasinya juga harus tetap terbuka, ya. Kemudian keluarga dengan anak dewasa atau pelepasan. Nah, tugas perkembangannya apa? Yang pertama adalah membantu anak mandiri di masyarakat, kemudian mempersiapkan anak hidup mandiri dan menerima kepergiannya. Nah, di sini kata kuncinya adalah kapan dimulai keluarga dengan anak dewasa, yaitu ketika anak pertama meninggalkan rumah dan berakhir saat anak terakhir meninggalkan rumah. Ya, anak pertama meninggalkan rumah dan berakhir saat anak terakhir meninggalkan rumah. Contohnya anaknya ada dua, Kak. Oke. Anaknya ada dua. Anak yang pertama udah keluar dari rumah belum? Ada. Ya, sudah. Oke. Kemudian anak yang kedua sudah keluar atau masih di rumah? Masih di rumah, Kak. Berarti itu keluarga dengan anak dewasa. Lah, kapan berakhirnya keluarga dengan anak dewasa ini? Ketika anak yang kedua ini juga ikut keluar meninggalkan rumah. Itu sudah berakhir keluarga dengan anak dewasa. Setelah keluarga dengan anak dewasa, masuknya keluarga dengan apa, Kak? Yaitu keluarga dengan usia pertengahan atau middle age family, ya. Dengan middle age family. Nah, middle age family tadi dimulai ketika anak terakhir meninggalkan rumah dan berakhir saat salah satu itu pensiun atau salah satu pasangannya meninggal, ya. Boleh dipilih. Kalau saat pensiun berarti dua-duanya masih hidup atau mungkin salah satunya sudah meninggal. Jadi hanya sisa satu saja. Itu keluarga usia pertengahan atau middle age family.
Nah, ketika anak terakhir meninggalkan rumah dan berakhir saat salah satu ada yang pensiun atau salah satu ada yang meninggal, terus masuknya kemana, Kak? Kalau salah satu ada yang meninggal, berarti sudah bukan keluarga usia pertengahan lagi, tapi masuknya itu di keluarga dengan lanjut usia, ya. Keluarga dengan lanjut usia itu contohnya, oh sorry, tugas perkembangannya yaitu beradaptasi dengan kehilangan pasangan, teman, kekuatan fisik dan pendapatan, mempertahankan suasana rumah yang menyenangkan dan mempertahankan keakraban suami istri dan serta saling merawat ya. Nah, di sini keluarga lanjut usia biasanya teman-teman tuh agak tertipu ketika dua-duanya itu sudah tua usianya, tinggal cuma berdua aja, itu harus teman-teman lihat lagi soalnya. Kalau semisal di situ tuh dua-duanya memang ada keterangan mungkin salah satu udah pensiun, kemudian anaknya itu sudah tidak ada di rumah semuanya, ya sudah itu berarti masuknya di lansia. Tapi kalau semisal di sini, nih kalau semisal ini, tahap ini dimulai saat anak terakhir meninggalkan rumah dan berakhir saat pensiun atau salah satu pasangan meninggal. Kalau anak yang keduanya udah pergi nih, mereka berdua itu masih kerja, meskipun usianya sudah masuk di lansia. Apakah itu masuk keluarga dengan lanjut usia? Tidak, karena mereka masih aktif bekerja, belum pensiun dan mereka dua-duanya masih ada. Belum ada yang meninggal salah satu. Berarti itu masuknya masih di middle age family. Gitu. Jadi perhatikan betul kata kuncinya. Yang lain tadi dimulai ketika anak pertamanya saja. Kalau untuk yang keluarga dengan anak dewasa dan pelepasan juga sama, anak pertama meninggalkan rumah dan berakhir saat anak terakhir meninggalkan rumah. Kalau middle age family bukan anak pertama lagi, tapi ketika anak terakhir meninggalkan rumah dan berakhir saat ada yang pensiun atau dua-duanya pensiun atau salah satu pasangan meninggal. Ya, kalau sudah ada yang meninggal satu atau masih hidup dua-duanya tapi sudah tidak bekerja lagi, maka bukan middle age family lagi, tapi sudah masuk dengan keluarga lanjut usia. Seperti itu. Oke, kita balik ke soal dulu. Tadi itu, tadi ya. Tadi itu dia anaknya usianya 18 bulan. Ya sudah, anaknya baru 18 bulan. Berarti dia di child bearing family. Ya, karena keluarga pasangan baru tuh belum punya anak. Anak prasekolah itu 2,5 sampai 5 tahun. Sekolah itu 6 sampai 12. Kalau remaja itu 13 sampai 20. Oke, mudah ya. Kita lanjut. Nomor 3. Berdasarkan hasil pengkajian pada keluarga Bapak yang berusia 30 tahun, Bapak ini mengeluh mual muntah dan badannya berwarna kuning sejak 5 hari yang lalu dan sudah didiagnosa mengalami hepatitis A. Bapak masih bergantian alat makan dengan keluarga yang lainnya. Apakah data utama yang harus dikaji pada keluarga tersebut? Apakah pengetahuan keluarga tentang hepatitis, kemampuan keluarga menata ruangan, kemampuan keluarga mengambil keputusan, cara merawat anggota keluarga yang menderita hepatitis, ataukah kebiasaan keluarga untuk berobat secara rutin di Fasiankes? Kira-kira yang mana yang cocok? Monggo tak kasih waktu 1 menit ya. Ayo jawaban yang mana? Boleh dikasih rasionalnya? Yuk, jawaban yang mana yuk? Apa? A. Oke, kita lihat ya. Jawabannya adalah betul A. Ya.
Kenapa alasannya kok A? Betul. Nah, penularan hepatitis A ini adalah salah satunya dari penularan peroral lewat makanan atau bergantian alat makan. Di kasus keluarga sama pasien ini masih bergantian alat makan, maka maka bisa disimpulkan bahwa perawat ini perlu mengkaji lebih jauh terkait pengetahuan keluarga tentang penyakit yang dialami oleh anggota keluarganya. Mulai dari pengetahuan awalnya ya, pengertian hepatitis itu apa, kemudian tanda gejalanya, bagaimana cara penularannya, bagaimana cara pengobatannya. Harusnya kalau mereka sudah paham, otomatis mereka sudah tidak akan melakukan pergantian alat makan karena hepatitis A itu menularnya lewat oral ya. Makanya betul jawabannya adalah A karena di sini keluarga masih pergantian alat makan dengan keluarga yang lainnya. Maka untuk kemampuan keluarga menata ruangan, nggak ada hubungannya, Kak. Kemampuan keluarga mengambil keputusan, di sini tidak dimunculkan, Kak. Cara merawat anggota keluarga yang menderita hepatitis, apakah benar? Bisa saja, tapi kurang tepat. Kemudian kebiasaan keluarga untuk berobat secara rutin, ini tidak dimunculkan juga di kasus. Yang paling tepat dengan kondisi seperti ini, jawabannya adalah pengetahuan keluarga tentang hepatitis. Oke, good job. Kita lanjut ya. Soal nomor 4. Perawat melakukan kunjungan rumah seorang klien laki-laki kepala rumah tangga usia 45 tahun yang menderita TB paru. Di sini, klien atau keluarga tidak kontrol dan mengambil obat ke puskesmas. Klien mengatakan tidak perlu lagi minum obat karena merasa sudah sehat dan sudah tidak batuk lagi. Istri bekerja dan sangat sibuk sehingga obat habis tidak bisa diambil lagi ke puskesmas. Apa sih masalah keperawatan yang muncul pada kasus di atas? Kira-kira apa? Diagnosanya, Kak, monggo. Ayo jawabannya apa? Ayo alasannya apa? Kenapa milih itu? Alasannya? Ayo apa ayo? Yang agak perilaku cenderung beresiko. Why? Alasannya apa? Soalnya tidak ada hambatan untuk untuk minum obat. Cuma pasiennya yang tidak mau ngambil ke puskesmas. Oke, terus ada lagi. Ada yang jawaban yang berbeda? Jawabannya adalah B, yaitu ketidakmampuan coping keluarga. Kenapa? Nah, di sini ya kita analisa. Klien mengidap TB paru. Kalau teman-teman jawabnya perilaku kesehatan cenderung beresiko, itu enggak bisa. Kenapa? Karena sudah terjadi masalah. Ya, kalau perilaku kesehatan cenderung beresiko, itu pasiennya masih sehat. Tapi perilakunya kurang baik yang bisa memunculkan masalah di kemudian hari. Itu perilaku kesehatan cenderung beresiko.
Kalau ini itu lebih ke ketidakmampuan coping keluarga. Kenapa? Karena ini kan sudah terjadi masalah ya. Sudah terjadi masalah. Nih, kita baca dulu definisinya. Perilaku orang terdekat yang membatasi kemampuan dirinya dan klien untuk beradaptasi dengan masalah kesehatan yang dihadapi klien. Gejala dan tanda mayornya untuk subjektif merasa diabaikan. Nah, di sini apakah ada datanya? Tidak ada. Kemudian objektifnya yang kedua, untuk objektifnya yaitu tidak memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Ya, di sini dia lebih masuknya itu ke mengabaikan anggota keluarga dan tidak toleran dengan kondisi keluarganya atau kondisi anggota keluarganya yang mengidap TB paru. Harusnya kalau memang sudah dijelaskan pasien TB paru itu harus kontrol setiap bulan. Kalau obatnya sudah habis harus kontrol. Nah, andai saja kalau keluarganya itu tidak mengabaikan, meskipun sesibuk apapun, itu pasti akan disempatkan untuk kontrol lagi ke puskesmas. Jadi ini ada indikasi pengabaian anggota keluarga dan tidak toleran dengan kondisi yang dialami oleh anggota keluarganya, maka lebih cocok masuknya di ketidakmampuan coping keluarga. Terus yang lainnya, diagnosanya Kak. Oke, kita bahas satu-satu ya. Nah, kemudian ada ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Kalau kita bahas dulu dari perilaku cenderung beresiko. Tadi perilaku cenderung beresiko itu belum terjadi masalah, tapi apa yang dilakukan itu sudah mencerminkan hal-hal yang maladaptif atau yang mengarah pada apa sih namanya, pada perilaku yang negatif gitu ya. Jadi nanti bisa muncul masalah di kemudian hari. Itu namanya perilaku kesehatan cenderung beresiko. Contohnya gimana Kak? Oke, contohnya ya, kita udah tahu nih kalau semisal makan makanan yang manis terlalu banyak itu tidak diperbolehkan. Tapi kita suka banget tuh konsumsi makanan-makanan yang manis. Efek sampingnya apa? Nanti di kemudian hari bisa muncul masalah apa? Diabetes. Diabetes. Siap, nanti saya jawab abis ini ya, Kak ya. Kemudian, eh ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Nah, kalau ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan itu, kata kuncinya adalah sudah terjadi masalah, tapi individu yang bermasalah itu tidak memahami terkait masalah yang dialami. Ya, saya ulang sekali lagi. Sudah terjadi masalah, ini yang poin C, yaitu sudah terjadi masalah, tapi individu yang bermasalah atau yang sakit tidak memahami terkait masalah yang dia alami, sehingga perawatan yang dilakukan itu tidak maksimal. Itu ketidakefektifan kesehatan. Contohnya, pasiennya ini sudah terjadi hipertensi, tapi dia hanya mau minum obat kalau ada keluhan saja atau dia itu tetap mengkonsumsi makan makanan yang asin meskipun dia sudah kena hipertensi. Itu namanya ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Kemudian tadi ada yang nanya, apa bedanya dengan ketidakefektifan manajemen kesehatan? Nah, kalau ketidakefektifan manajemen kesehatan, bedanya adalah mereka ini sama-sama sudah terjadi masalah. Cuma bedanya kalau manajemen kesehatan tidak efektif, itu yang bermasalah sudah paham terkait masalah yang dialami, tapi tidak mau melakukan pengobatan. Nah, kalau ketidakefektifan manajemen kesehatan itu karena ada hambatan. Contohnya seperti ini. Pasiennya ini kena hipertensi juga. Dia ini sudah paham kalau hipertensi ini harus minum obat secara teratur setiap hari. Tapi dia tidak mau minum obat tersebut. Ya, ataupun kalau obatnya habis dia nggak mau nebus, betul-betul dia itu nggak mau nebus. Itu namanya ketidakefektifan manajemen kesehatan. Sudah tahu harus ditebus kembali, sudah tahu harus diminum rutin setiap hari, tapi tidak mau melakukan. Itu ketidakefektifan manajemen kesehatan. Kemudian ada ketegangan peran pemberi asuhan. Ketegangan namanya aja tegang. Ketegangan peran pemberi asuhan berarti antar pemberi asuhan ya, antara orang yang menjalankan peran sebagai pemberi asuhan. Contohnya nih, pasiennya ini di rumah sakit stroke ya, di rumah sakit stroke nggak bisa ngapa-ngapain. Terus pas waktu pulang ke rumah, perawatnya bilang, Bu, ini harus dimiring kanan miring kiri setiap hari ya, setiap 2 jam sekali.
Terus kakinya ini harus digerakkan seperti ini. Kita ajarkan ROM gitu kan. Terus nyampe rumah, caregivernya, entah itu istrinya ataupun anaknya, merasa takut dan merasa tidak bisa menjalankan peran dalam memberikan asuhan keperawatan di rumah. Contohnya tadi takut nggak bisa miring kanan miring kiri, kemudian dia takut kalau misal di ROM nanti bapaknya atau ibunya makin sakit, itu namanya ketegangan peran pemberi asuhan. Jadi mereka tuh khawatir jika dilakukan perawatan lebih lanjut di rumah dan yang mereka yang melakukannya sendiri, nanti keluarganya itu akan semakin sakit. Pada intinya seperti itu. Itu ketegangan peran pemberi asuhan. Kemudian ada gangguan proses keluarga. Nah, gangguan proses keluarga ini biasanya berhubungan dengan adanya malfungsi ataupun adanya kelainan fungsi di fungsi keluarga. Tadi fungsi keluarga itu ada banyak. Ada fungsi ekonomi, fungsi afektif, fungsi apa lagi? Fungsi ekonomi, kemudian ada fungsi perawatan kesehatan. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan fungsi-fungsi keluarga tersebut, jika ada gangguan, biasanya yang paling ditekankan adalah dari segi komunikasi, antar keluarga tidak ada komunikasi. Kalau habis pulang kerja langsung masuk kamar sendiri-sendiri, pulang sekolah juga sama, tidak ada interaksi apapun yang terjadi pada keluarga, itu masuknya di gangguan proses keluarga. Sehingga apa? Ketika komunikasi tidak terbentuk dengan baik, maka ketika muncul masalah dalam keluarga tersebut, anggota keluarga yang lainnya ini nggak bisa nolong. Istilahnya itu nyelamatin sendiri, nyelamatin diri sendiri-sendiri, ya. Nggak mau saling bantu antar keluarga. Itu namanya gangguan proses keluarga. Oke. Nanti coba teman-teman bantu ingetin aku, nanti tak bikinin rangkuman terkait diagnosa-diagnosa ini. Jadi nanti teman-teman lebih mudah untuk menghafalkan dan menganalisa soal yang masuk. Nah, eh di sini karena tadi itu sudah terjadi TB paru, ya, sudah terjadi TB paru, kemudian ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, di sini karena pasiennya ini sudah terjadi TB paru, kemudian istrinya ini tidak mau mengambilkan obatnya karena dia ini sangat sibuk sekali, maka ada proses pengabaian yang dilakukan istri kepada suaminya. Maka diagnosa yang paling cocok adalah tadi ketidakmampuan coping keluarga. Oke? Jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ya. Kalau ada yang ditanyain, tanyain aja ya. Langsung ketik di kolom komentar ya, Rek, ya. Jangan nunggu aku selesai dulu, nanti kelamaan. Soal nomor 5. Perawat melakukan kunjungan rumah pada keluarga yang menderita DM. Perawat menugaskan istri untuk memantau obat yang dikonsumsi oleh klien. Apakah tujuan yang dapat ditegakkan oleh perawat tersebut? Kira-kira apa? Jawabannya yang mana? Nomor 5. Yuk, jawabannya apa? Betul. Oke. Nah, mudah kan ya tadi ini berhubungan dengan apa sih namanya kemampuan dalam perawatan kesehatan ya, fungsi perawatan kesehatan. Tadi fungsi perawatan kesehatan itu dimulai dari mengenal masalah,
mengambil keputusan, merawat anggota keluarga yang sakit, memodifikasi lingkungan, dan memanfaatkan layanan kesehatan. Nah, kalau dengan kondisi seperti ini pasiennya itu DM ya. Di sini suruh mantau obat-obatan. Berarti kita libatkan anggota keluarganya untuk merawat anggota keluarga yang sedang sakit. Kemudian kalau pasiennya DM ya, pasiennya DM, ini kakinya itu nggak berasa nih. Kakinya nggak berasa. Kita coba kasih depan rumah itu pakai apa sih namanya lantai yang teksturnya itu agak ada batu-batuannya biar pas waktu dia olahraga itu berasa napaknya. Nah, itu modifikasi lingkungan. Jadi disesuaikan saja. Yang penting teman-teman pahami kunci dari masing-masing fungsi ini. Nanti ketika sudah paham, teman-teman akan lebih mudah saat menentukan jawabannya. Itu ya. Ini boleh kalau mau disalin di note-nya, biar nanti teman-teman lebih mudah untuk direview kembali dan nggak usah buka PPT lagi. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 6. Perawat melakukan kunjungan rumah pada satu keluarga. Anak pertama usianya 3 tahun mengalami diare, matanya cekung, mukosa bibir kering, dan sudah lemas anaknya. Orang tua hanya memberikan minum Pocari Sweat saja. Apakah data utama yang perlu dikaji lebih dalam pada kasus tersebut? Apakah fungsi afektif, fungsi ekonomi, fungsi perawatan, kekuatan keluarga, ataukah pengetahuan keluarga? Yuk, jawabannya yang mana? Yuk, jawaban yang mana? Kita lihat. Yes. Jawabannya adalah fungsi fungsi perawatan keluarga. Kenapa ya? Karena di sini kan anaknya udah sakit, udah kena diare. Kok cuma dikasih Pocari Sweat saja? Nah, berarti dari sini ada permasalahan di fungsi perawatan kesehatannya. Oke, gampang ya? Gampang ya teman-teman ya? Bismillah, gampang semuanya. Pokoknya yang penting teman-teman harus paham dari poin-poinnya. Bukan pengetahuan keluarga, sayang. Ya, yang dikaji ini bukan masalah pengetahuan keluarganya. Di sini itu, ya tadi balik lagi. Di keluarga itu ada fungsi perawatan kesehatan keluarga. Di dalam fungsi perawatan kesehatan keluarga itu ada yang tadi mengenal masalah. Nah, mengenal masalah itu berhubungan dengan pengetahuan. Maka yang lebih tepat di sini yang kita kaji adalah fungsi perawatan kesehatan keluarganya mulai dari bagaimana caranya dia mengenal masalah, kemudian bagaimana dia cara mengatasinya, kemudian bagaimana cara merawat anggota keluarga dengan diare, dan lain-lain. Gitu. Ya, oke, kita lanjut ya. Nah, aku masih salah-salah, nggak apa-apa. Namanya belajar itu harus ada salahnya dulu ya, biar nanti buat introspeksi. Oh, berarti aku kalau ketemu soal seperti ini, jawabannya kayak gitu ya. Kita lanjut nomor 7. Nah, ini masih berhubungan dengan fungsi perawatan kesehatan. Perawat melakukan kunjungan rumah pada keluarga dengan lansia yang menderita stroke. Pasien sudah bisa berjalan sendiri, namun pelan dan menggunakan tongkat. Saat berjalan, pasien terjatuh akibat adanya ketinggian lantai yang berbeda. Apakah penyebab masalah yang dapat disimpulkan pada kasus tersebut? Yuk, gampang.
Jawabannya adalah betul sekali ya, tidak mampu. Ya, tidak mampu memodifikasi lingkungan. Ya, tidak mampu memodifikasi lingkungan. Karena di sini tadi pasiennya ini sudah bisa berjalan sendiri, tapi pelan-pelan pakai tongkat, ya. Pelan-pelan pakai tongkat, ternyata dia sempat jatuh. Ternyata pas waktu kita kaji, jatuhnya itu akibat adanya ketinggian lantai yang berbeda. Maka jawaban yang paling tepat adalah keluarga tidak mampu memodifikasi lingkungan. Oke, kita lanjut ya. Lanjut nomor 8. Tuan D menikah dengan Nyonya A, di mana masing-masing memiliki satu orang anak dari pernikahan sebelumnya. Saat ini Tuan D dan Nyonya A tinggal bersama menjadi satu keluarga. Termasuk tipe keluarga apakah Tuan D ini? Apakah nuclear family, extended family, dyad family, single parent family, ataukah blended family? Kira-kira yang mana jawabannya yuk? Yuk yang mana? Jawabannya adalah blended blended family ya. Kenapa blended family? Nah, blended family itu bahasa gampangnya adalah janda bawa anak, duda bawa anak, mereka menikah, kemudian mereka hidup bersama-sama. Itu namanya blended family. Kalau nuclear family itu keluarga inti, berarti isinya cuma suami, istri, dan anak. Kalau dyad family itu dia ada suami istri tapi belum punya anak, ya. Kemudian kalau keluarga usila itu berarti keluarganya itu isinya orang-orang tua aja yang sudah lansia dan anaknya sudah keluar semua dari rumahnya. Kemudian childless family itu keluarga tanpa anak karena terlambat menikah. Kemudian extended family itu tiga generasi yang hidup bersama-sama dalam satu rumah. Contohnya ada suami istri, nenek kakek, sama cucunya. Itu extended family. Kalau commuter family itu mereka ini tinggal di tempat yang berbeda. Suami istri LDRan ya. Tapi kalau lagi weekend itu salah satu ada yang pulang ke tempat asalnya untuk saling apa ya namanya ya berjumpa ya. Ini saling bertemu keluarganya. Itu namanya commuter family. Masih banyak tipe keluarganya. Bentar, tak bukakan dulu materinya ya. Tipe keluarga. Ya. Ini tadi, kemudian ada single parent family, keluarga yang terdiri dari satu orang tua dengan anak. Multi generational family itu beberapa generasi, lebih besar daripada extended family yang tinggal bersama dalam sebuah rumah. Kemudian kalau kin network family itu beberapa keluarga inti yang tinggal dalam satu rumah atau saling berdekatan dan menggunakan barang-barang serta pelayanan yang sama. Ini bisa aja apa sih namanya? Ini loh Kak, dalam satu rumah itu misal kakaknya sudah nikah, punya anak, punya istri, adiknya udah nikah, punya anak, punya istri, terus orang tuanya juga masih ada dua-duanya. Nah, itu tinggal dalam satu rumah. Itu namanya kin network family. Kemudian ada blended family tadi duda atau janda, sama-sama bawa anak, sama-sama nikah. Akhirnya mereka membesarkan bersama-sama itu blended family. Kemudian single adult family itu dia orang yang memilih untuk hidup sendiri, mungkin karena perpisahan atau mungkin memang karena pilihannya sendiri ya. Jadi dia itu hidup sendirian aja, nggak punya siapa-siapa. Kemudian ini ada eh, apa sih namanya yang non tradisional, tapi ini jarang banget apa sih namanya
Jarang banget muncul di soal, tapi nggak apa-apa, nice to know aja. Yang pertama ada the unmarried teenage, yaitu keluarga yang terdiri dari orang tua. Maaf Kak, cara menghafalkannya biar mudah gimana? Ini udah gampang sih sayang. Tinggal diambil poin-poinnya aja. Nuclear family, keluarga inti. Diat family, suami istri, belum punya anak. Usila berarti tua-tua. Childless family, nggak punya anak karena telat nikah. Extended family, itu ada 3 generasi. Commuter family, LDR. Nah, gitu aja. Single parent family berarti janda punya anak atau duda punya anak. Kalau multi generational family, lebih dari 3 generasi dalam satu rumah. Kin network itu keluarga inti yang beberapa keluarga inti yang tinggal bersama. Blended family, duda atau janda yang menikah lagi. Kalau single adult, bisa nanti dikasih Kak, dikasih ya. Single adult family itu berarti dia memilih untuk hidup sendiri sampai dia tua. Gitu, gitu aja sih ngapalinnya. Jadi ambil poin-poin pentingnya saja dan cara menghafalkan antar orang itu berbeda-beda. Jadi gunakan bahasa yang menurut teman-teman itu mudah aja dihafal ya. Dulu 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 kok deh, dulu dulu sih sih. Sih. Nah, sih ya ini tadi. Kemudian ada the step parent family, itu keluarga dengan orang tua tiri. Ada commune family ya, beberapa pasangan keluarga dengan anaknya yang tidak ada hubungan saudara hidup bersama dalam satu rumah. Ini contohnya orang-orang yang ngontrak atau ngekos di rumah yang gede, berpasang-pasangan tapi tinggal dalam satu rumah yang besar itu tadi, itu commune family. Kemudian the non-marital heterosexual cohabiting family, itu keluarga yang hidup bersama berganti-ganti pasangan tanpa melalui pernikahan, gampangnya kumpul kebo. Kemudian ada gay and lesbian family, ya begitulah ya, penyuka sesama jenis. Kemudian ada cohabitating family ya. Ini orang dewasa yang hidup bersama di luar ikatan perkawinan. Nah, ini juga hampir sama dengan yang the non-marital heteroseksual. Kalau yang the non-marital heteroseksual itu gonta-ganti pasangannya. Kalau yang cohabitating family itu cuma satu itu aja. Intinya setia, tapi mereka nggak menikah. Ya. Kemudian ada grup network family, itu keluarga inti yang dibatasi oleh aturan-aturan atau nilai-nilai. Mereka itu hidup bersama-sama dan menggunakan barang rumah tangga bersama-sama. Itu grup network family. Kalau yang foster, itu keluarga menerima anak yang tidak ada hubungan keluarga maupun saudara sementara waktu pada saat orang tua anak tersebut perlu mendapatkan bantuan untuk menyatukan kembali ke keluarga aslinya. Nah, tadi ada yang nanya tuh, mana tadi? Kak mau nanya, kalau suami istri sudah tua, tidak punya anak kemudian adopsi, nah itu masuknya di foster family. Ya, jadi dia adapt anak dengan tujuan untuk dibesarkan, nanti suatu hari dia akan diperkenalkan lagi kepada keluarga intinya, itu foster family. Tapi untuk yang ini teman-teman, untuk tipe keluarga non-tradisional ini hampir jarang ataupun bahkan tidak keluar di UPOM. Tapi nice to know aja. Takutnya nanti tiba-tiba di 2025 muncul ini juga nggak tahu ya. Jadi nanti ini akan saya share, teman-teman bisa akses nanti di link Google Drive yang akan saya share nanti di grup. Oke, kita lanjut ke soal dulu ya. Nomor berapa tadi ya? Ya, ya nyampe mana tadi? Hmm. Hmm. Nih soal nomor 8. Kita lanjut nomor 9 ya. Oh ini udah ada di sini. Soal nomor 9. Perawat melakukan kunjungan rumah keluarga klien anak berusia 2 tahun pasca dirawat inap karena demam berdarah dengue. Saat melaksanakan kunjungan, perawat memberdayakan keluarga untuk melaksanakan 3M plus. Apakah intervensi yang dilakukan oleh perawat? Kira-kira yang mana? A, B, C, D, E? Yuk, jawaban yang mana?
Alasannya E kenapa? Alasannya E kenapa, Kak? Boleh aku dikasih ini? Apa sih namanya? Dikasih alasan kenapa milih E. Ayo, yang milih E kenapa alasannya? Ayo, yang milih E alasannya apa? Ayo. Ayo, yang milih E alasannya apa? Ayo teman-teman, mana ini yang jawab? Kok menghilang? Alasannya apa, yuk? Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Hmm? Ada yang tahu? Jadi jawabannya adalah D, ya. Memodifikasi lingkungan yang dapat menghindarkan dari penyebaran DBD. Kenapa? Karena 3M plus itu untuk membasmi jentik-jentiknya nyamuk. Makanya itu masuknya di modifikasi lingkungan. Bukan jawaban yang E. Oke, kita lanjut ya. Nomor 10. Nah, ini agak susah nih. Perawat melakukan pengkajian di sebuah keluarga. Didapatkan rumah keluarga ini makan sehari 2 kali. Mereka berpakaian sesuai kebutuhan, kondisi rumahnya baik. Saat anak mereka sakit dibawa ke klinik terdekat dan anaknya berusia 8 tahun. Sekolah di SD kelas 2. Suami istri terlihat saling menyayangi satu sama lain. Istri mengatakan sampai saat ini mereka belum bisa menyisihkan uang untuk menabung karena terlalu banyak biaya yang dikeluarkan, termasuk dalam keluarga sejahtera. Apakah kasus di atas? Apakah keluarga prasejahtera, sejahtera satu, sejahtera 2, sejahtera 3, ataukah sejahtera 3 plus? Kira-kira yang mana jawabannya? Ya, jawabannya yang mana? Ada yang tahu? Alasannya apa Kak Reni milih yang C? Belum mampu menyisihkan uang untuk menabung. Oke. Ada yang lain? Oke, kita jelaskan dulu ya. Jawabannya C, betul. Betul Kak Reni. C, di sini nggak ada penjelasannya. Tak bukakan dulu materinya. Sekalian jalan ya. Jadi sekalian belajar ya, gosok gigi, segala macam dilakuin. Nih, biar masih nyambung ya. Nah, jadi keluarga menurut Kemenkes itu ada yang namanya keluarga prasejahtera. Maksudnya apa sih Kak? Kok ada prasejahtera, ada sejahtera 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat dulu ya. Oh ini nih. Konsep keluarga sejahtera. Oke, definisinya yaitu keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat serta lingkungan. Itu nice to know aja. Nah, untuk keluarga sejahtera itu dibagi menjadi beberapa. Mulai dari tahapan keluarga prasejahtera, kemudian ada keluarga
keluarga sejahtera 1, sejahtera 2, sejahtera 3, dan sejahtera 3 plus. Teman-teman siapkan kertasnya dan catat poin penting yang saya jelaskan. Yang pertama adalah tahap keluarga prasejahtera atau KPS. Syaratnya adalah keluarga belum dapat memenuhi salah satu atau mungkin lebih dari satu dari 5 kebutuhan dasar atau basic needs sebagai keluarga sejahtera 1. Basic needs-nya apa? Ini poinnya ada A, B, C, D, E. Poin yang pertama adalah keluarga itu harus bisa makan 2 kali sehari atau lebih. Kak, makannya cuma sehari aja. Berarti tidak memenuhi kriteria poin A. Ya. Kemudian anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda. Maksudnya gimana, Kak? Ya, kalau ke sekolahan ya pakai baju seragam sekolah. Mau ngaji ya pakai baju busana muslim. Ya, jadi ada baju yang berbeda-beda di setiap event atau kegiatan yang kita lakukan. Itu poin yang B. Poin yang C, itu rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai, dan dinding yang baik. Kak, kalau misalnya dia ini makan sehari 2 kali, bajunya udah beda-beda setiap acara, tapi dia tinggal di tenda yang samping kanan kirinya itu, yang depannya itu rel kereta api, kemudian dia nggak punya lantai, nggak punya atap, nggak punya dinding. Maksudnya, apakah dia sudah keluarga sejahtera? Tentu bukan. Berarti dia ini belum memenuhi kriteria di rumah yang layak ditempati. Oke. Kemudian bila ada anggota keluarga sakit, dibawa ke sarana kesehatan. Bila pasangan usia subur ingin KB, pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi. Pada intinya untuk poin D ini adalah kalau sakit ya berobat gitu loh. Nah, berobatnya ke Pasienkes ya. Poin D itu. Kemudian poin yang E itu semua anak usia 7 sampai 15 tahun itu dalam keluarga harus sekolah ya, wajib sekolah. Yang dinamakan keluarga prasejahtera itu tidak bisa memenuhi salah satu dari 5 poin ini atau bahkan lebih dari itu. Contohnya kalau mereka sudah punya pakaian yang berbeda-beda, rumahnya layak, kemudian kalau sakit dibawa ke puskesmas, anaknya sekolah semua, tapi ternyata makannya itu hanya mampu sehari sekali. Berarti itu dia masih di keluarga prasejahtera. Paham sampai sini? Yuk, paham sampai sini? Katakan paham di kolom komentar. Paham atau tidak? Paham? Oke, kita lanjut ke poin selanjutnya. Setelah keluarga prasejahtera, kita lanjut di tahapan keluarga sejahtera 1. Nah, keluarga sejahtera 1 itu kata kuncinya adalah mereka bisa memenuhi basic needs tadi. 5 basic needs yang harus dipenuhi itu bisa, tapi belum memenuhi kebutuhan psikologis. Contohnya gimana sih, Kak? Maksudnya, mereka makannya sehari 2 kali, bajunya beda-beda, rumahnya layak pakai, kalau sakit ke puskesmas, anaknya sekolah semua. Tapi berantem terus tiap hari. Suami istri nggak akur, anggota keluarga yang lainnya nggak akur, itu berarti dia stuck atau berhenti di tahapan keluarga sejahtera 1. Oke, gitu ya. Jadi pada intinya sudah bisa memenuhi kebutuhan dasar, tapi kebutuhan psikologisnya belum terpenuhi. Itu sih keluarga sejahtera 1. Kemudian keluarga sejahtera 2. Keluarga sejahtera 2 itu basic needs yang 5 poin tadi terpenuhi, psikologisnya terpenuhi, tapi mereka belum bisa menabung atau bahkan berinvestasi. Intinya belum ada pengembangan atau belum ada dana untuk pengembangan keluarganya. Jadi hanya habis untuk kebutuhan setiap harinya saja. Itu yang keluarga sejahtera 2. Kemudian masuklah di keluarga sejahtera 3.
Keluarga sejahtera tiga ini adalah tadi dia ini sudah untuk basic needs-nya terpenuhi, kemudian psikologisnya terpenuhi, bisa nabung, bisa investasi. Itu namanya keluarga sejahtera tiga. Oke. Kemudian yang terakhir ada keluarga sejahtera 3 plus. Maksudnya gimana ya Kak ya? Ada plusnya. Jadi tadi pada intinya kebutuhan dasar oke, psikologis oke, menabung investasi oke. Di sini di keluarga sejahtera 3 plus ini mereka itu sudah bisa membantu orang-orang di sekitarnya dalam artian harta yang mereka miliki itu bisa disumbangkan ke acara sosial dengan sukarela. Namanya keluarga sejahtera 3 plus. Jadi yang membedakannya di 3 biasa dengan 3 plus adalah kalau yang di 3 plus ini mereka bisa eh, beramal ya atau berbuat baik pada lingkungan sekitarnya. Oke, gimana? Paham? Ayo tulis di kolom komentar atau mau dinyalain mic-nya boleh. Paham Kak? Kalau udah paham tak lanjut. Gimana? Kak, Paham paham ya? Kak. Oke, kita balik ke soal ya Kak ya. Jangan pusing tak ajak bolak-balik terus. Mana tadi soalnya ya? Oke, kita lanjut kalau paham. Tadi soalnya nyampe mana ya? Soal berapa tadi ya? Nah, ini. Di sini adalah suami istri terlihat saling menyayangi satu sama lain. Istri mengatakan sampai saat ini belum bisa menyisihkan uang. Berarti dia untuk basic needs-nya bisa, psikologisnya bisa, tapi tidak bisa nabung. Berarti keluarga sejahtera dua. Oke? Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 11. Pada kunjungan rumah didapatkan laki-laki berusia 45 tahun yang telah mulai pengobatan TBC sejak 1 bulan yang lalu. Hasil anamnese, klien tidak minum obat sejak 4 hari karena merasa sudah sehat. Keluarga mengatakan nasihat keluarga untuk tetap minum obat diabaikan. Kira-kira diagnosanya apa? Alasannya apa? Alasannya apa? Betul ya. Jadi jawabannya adalah E, karena di sini itu kliennya tidak mau minum obat sejak 4 hari, kemudian sudah diingatkan untuk diberikan nasihat untuk minum obat, tapi tidak mau dilakukan ya. Jadi jawabannya adalah E, ketidakpatuhan ya. Oke, kita lanjut nomor 12. Tuan M memiliki anak yang berusia 3 tahun yang didiagnosa ADHD. Tuan M sering sekali mengajak anaknya berjalan-jalan keluar rumah agar anaknya berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Fungsi keluarga apakah yang Tuan M lakukan?
C. Oke, jadi sebelumnya aku jelaskan ya teman-teman ya. Untuk fungsi keluarga, betul jawabannya C. Ada 5 tadi ya. Yang pertama fungsi reproduksi alias tujuannya adalah memiliki anak. Kemudian yang kedua itu fungsi afektif, yaitu fungsi kasih sayang, saling asuh, saling menghargai, saling mengasihi, itu fungsi afektif. Kemudian ada fungsi selanjutnya yaitu fungsi sosialisasi. Contohnya adalah melatih anak untuk hidup bersosial sebelum meninggalkan rumah. Hal kecil, fungsi sosial tadi, kalau anaknya ini suka jalan-jalan, ya diajak jalan-jalan ke lingkungan sekitar, kita kenalkan tempat bermainnya di mana, kita kenalkan dengan teman-teman sebayanya, dan lain-lain. Itu namanya fungsi sosialisasi. Kemudian ada fungsi perawatan keluarga, yaitu mempertahankan kesehatan keluarga. Terakhir, ada fungsi ekonomi, yaitu terkait pengelolaan keuangan, baik uang masuk ataupun uang keluar. Ya. Nah, karena di sini tadi orang tuanya itu suka ngajak anak-anaknya untuk jalan-jalan, ya, maka jawabannya adalah fungsi sosialisasi. Bentar, Kak ya. Oke, kita lanjut ya. Nomor 13. Nyonya M 30 tahun memiliki 3 orang anak, di mana ibu ini mengeluh sakit kepala, tengkuk terasa tegang, mual. Gejala ini muncul semenjak ibu sering begadang karena anaknya terbangun di malam hari. Tekanan darahnya 180/90, heart rate-nya 97, RR-nya 26. Apakah tindakan yang harus dilakukan oleh perawat? Kira-kira mana jawabannya? B, yuk yang lain jawabannya apa? Alasannya apa, Kak? Alasannya apa, yuk? Ayo kasih alasan, yuk. Ayo, ada yang mau ngasih alasan? Nggak ada? Ya wes lah, nggak apa-apa. Jawabannya adalah C. Loh, kok iso, Kak? Tadi ada yang jawab apa? Menjadi konselor. Apakah cocok dengan kondisi seperti ini? Pasiennya ini kondisi klinisnya itu ada tengkuknya terasa tegang, sakit kepala, mual. Tensinya 180 loh. Tinggi enggak? Tinggi. Makanya kita kalau melihat pasien yang seperti ini, yang ada gangguan masalah fisiknya, jangan jadi konselor dulu. Atasi dulu masalah fisik yang dialami oleh si pasiennya. Caranya untuk mengatasinya apa? Kalau tengkuknya terasa tegang, bisa kita bantu untuk pemberian kompres. Kemudian bisa kita kolaborasikan untuk pemberian obat-obatan penurun tekanan darah. Kak, kalau semisal dokternya nggak ada, kan masih ada hal-hal lain yang bisa dilakukan. Contohnya apa? Kita bisa ajarkan ibunya, atau kita bisa bikinkan dia jus timun untuk nurunin tensi, atau rebusan daun salam untuk menurunkan tensi. Jadi kita fokus untuk atasi permasalahan fisiknya dulu. Ingat, untuk hierarki Maslow, masalah fisik atau masalah yang berhubungan dengan fisiologis itu harus segera ditangani terlebih dahulu sebelum teman-teman menangani permasalahan yang lainnya. Ya, oke, kita lanjut ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke,
Nomor 14. Nah, diagnosa sekarang. Seorang nurse mengunjungi keluarga dengan Tuan Tuan T itu dia dengan DM dengan luka gangren. Hasil pengkajian Tuan T mengatakan dia takut ditinggal oleh keluarganya. Istri akhirnya tidak mau merawat suaminya dan anak-anaknya pun tidak mau jenguk ayahnya. Masalah keperawatannya apa? Ayo, jawabannya apa yuk? Yuk, alasannya apa yuk? Ayo, alasannya apa? Betul, jawabannya adalah C. Kenapa ya? Di sini Tuan T ini khawatir ditinggal oleh keluarganya. Adanya rasa kekhawatiran yang muncul, kemudian anak sama istrinya tidak mau merawat orang tuanya atau merawat ayahnya. Maka di sini subjektifnya klien mengeluh atau khawatir tentang respon orang terdekat pada masalah kesehatan yang dia alami. Kemudian objektifnya orang terdekat menarik diri. Maka yang paling cocok adalah penurunan coping keluarga. Ya, oke. Tadi kalau gangguan proses keluarga itu berhubungan dengan ada masalah di fungsi keluarganya, kemudian pemeliharaan kesehatan tidak efektif, tadi sudah terjadi masalah, ya. Tapi yang bermasalah ini tidak paham dengan masalah yang dialami. Kemudian kalau manajemen kesehatan keluarga tidak efektif, itu tadi hampir sama dengan manajemen kesehatan tidak efektif ya. Jadi dia itu tidak bisa mengupayakan terkait pengobatan yang dialami oleh anggota keluarganya. Oke, kita lanjut. Kalau resiko ketidakberdayaan ini kayaknya nggak ada deh. Atau ada ya? Aku lupa. Resiko intinya ketidakberdayaan itu berarti adanya persepsi yang dipikirkan oleh si pasien mengenai kondisinya bahwa dia itu sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Padahal sebetulnya masih bisa kok. Nah, ketidakberdayaan itu bedanya dengan keputusasaan. Kalau keputusasaan itu biasanya pasiennya sudah mulai ada gangguan di pola tidur, gangguan di pola makan, itu keputusasaan. Tapi kalau ketidakberdayaan belum mengarah ke situ, tapi biasanya pasiennya itu jadinya bergantung pada anggota keluarganya. Mulai dari pelaksanaan activity daily living-nya, ya, mulai dari activity daily living-nya, kemudian aktivitas sehari-hari itu membutuhkan bantuan semuanya. Kenapa bukan gangguan proses keluarga? Ini Kak di sini nih, Kakak lihat untuk penurunan coping keluarga, subjektifnya itu ada klien mengeluh atau khawatir tentang respon orang terdekat pada masalah kesehatan. Yang pertama, di sini kan ada kata-kata Tuan T mengatakan takut ditinggal oleh keluarganya. Jadi adanya rasa kekhawatiran. Yang pertama. Kemudian objektifnya, di sini orang terdekat menarik diri dari klien. Kenapa? Di sini istri akhirnya tidak mau merawat. Menarik diri enggak? Menarik diri. Kemudian anak-anaknya pun tidak mau menjenguk ayahnya. Menarik diri enggak? Menarik di menarik diri ya. Maka jawabannya yang paling betul bukan di gangguan proses keluarganya, tapi dari penurunan coping keluarganya. Harusnya kan? Harusnya. Kalau kita punya keluarga yang punya luka gangren, apa yang harus kita lakukan? Kita bantu untuk mencari obat ataupun mencari pengobatan yang tepat agar luka gangrennya segera sembuh. Tapi ini malah dijauhi, malah tidak mau jenguk, tidak mau merawat. Jadi lebih tepatnya itu di penurunan coping keluarga, bukan gangguan proses keluarga. Kita lihat di subjektif objektifnya, Kak ya. Oke, kita lanjut ya. 15.
Seorang nurse mengunjungi keluarga dengan anggota postruk. Nurse tersebut ingin melakukan evaluasi ROM yang telah diajarkannya di pertemuan sebelumnya. Hasil evaluasi keperawatan, anggota keluarga yang merawat tidak dapat melatih rom pasif dengan baik. Bahkan, jadwal latihan yang dirancang tidak mampu dipenuhi. Keluarga mengatakan terlalu sibuk bekerja sehingga tidak mampu menerapkan program yang ditetapkan. Apa masalah keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Kira-kira yang mana? Alhamdulillah. Kira-kira jawabannya mana? A. Alasannya apa? Ayo, yang mana ayo? Alasannya apa boleh? Ayo, alasannya apa? Jawabannya adalah C. Kenapa? Nah, di sini manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Di sini, yang menguatkan untuk menegakkan diagnosa manajemen kesehatan keluarga tidak efektif adalah keluarga merasa sulit untuk menjalankan perawatan yang ditetapkan. Nih, anggota keluarga yang merawat tidak dapat melatih rom pasif dengan baik, ya. Kemudian bahkan jadwal yang dirancang itu tidak bisa dipenuhi. Berarti memang mereka memang tidak bisa melakukan jadwal yang sudah dibuat oleh perawatnya. Maka jawaban yang paling tepat kita lihat di tanda mayornya, di sini subjektifnya mengungkapkan tidak memahami masalah kesehatan, nggak ada di situ. Di sini mengungkapkan kesulitan menjalankan perawatan yang ditetapkan. Nah, karena dia susah untuk melakukan program yang sudah ditetapkan, akhirnya gejala penyakit anggota keluarganya akan semakin memberat. Kak, tadi kalau ketidakmampuan keluarga artinya apa? Coping keluarga. Ketidak Tadi itu penurunan coping keluarga, Kak. Kalau ketidakmampuan coping itu berarti dari pihak keluarga tidak bisa mengambil keputusan atau menyelesaikan masalahnya dengan baik. Itu kalau ketidakmampuan coping keluarga. Kalau penurunan coping keluarga, tadi adanya apa coba? Orang terdekat meninggalkan mereka yang sakit, kemudian yang sakit merasa khawatir ataupun takut untuk ditinggalkan anggota keluarganya. Itu penurunan coping keluarga. Nah, di sini ini dia harusnya ROM-nya itu bisa diajarkan dengan baik. Tapi ternyata anggota keluarga yang merawat yang diajarkan ROM ini tidak bisa melakukan ROM dengan baik dengan alasan tadi ya terlalu sibuk sehingga program yang sudah ada ini tidak diterapkan. Makanya jawabannya bukan hambatan mobilitas fisik, karena datanya kurang di sini. Nggak dimunculkan, cuma dibilang post-stroke aja. Post-stroke ini yang mana yang bermasalah? Kalau cuma tangannya gimana? Apa hubungannya dengan mobilitas fisik? Kan tentu tidak. Kemudian ketidakpatuhan. Tidak. Ketidakpatuhan itu sudah tahu masalahnya, harusnya sudah bisa dilakukan, tapi tidak dilakukan. Ya, kemudian manajemen kesehatan keluarga tidak efektif sudah saya jelaskan. Kalau gangguan proses keluarga tadi berhubungan dengan permasalahan di fungsi keluarga, utamanya di segi komunikasi. Kalau perilaku kesehatan cenderung beresiko, itu tadi belum terjadi masalah, tapi yang bermasalah ini itu tidak memahami terkait masalah yang dia alami. Ya, itu perilaku kesehatan cenderung beresiko. Oke. Memang agak susah, makanya kenapa harus ikut bimbel dari jauh-jauh hari. Ya tujuannya ini, teman-teman pelan-pelan ngafalin diagnosa, ngafalin markanya,
belajar cara analisa soalnya. Kalau belajarnya cuma 1 bulan sebelum, kebut-kebutan. Kalau menurutku kurang maksimal. Ya, kita lanjut nomor 16. Saat kunjungan rumah, perawat bertemu dengan seorang laki-laki berusia 78 tahun yang sudah menderita DM sejak 10 tahun yang lalu. Hasil pengkajian, klien mengatakan bahwa saat ini masih mengkonsumsi obat untuk DM-nya. Di kaki kirinya terdapat luka yang bau tidak sedap, tampak basah dan menghitam. Klien mengatakan tidak berani merawat lukanya sendiri karena takut salah. Perawat kemudian melakukan perawatan luka pada klien. Masuk ke jenis intervensi yang apa, kira-kira? Yuk, yang mana yuk? Alasannya apa? Aku boleh dikasih alasan? Saya bisa dikasih alasan. Melakukan tindakan keperawatan. Jawabannya Kak Intan apa berarti? B. Perawatan sekunder. Oke, kita lihat. Betul sekali. Jawabannya adalah B. Prevensi primer, yaitu target individunya masih sehat. Ingat-ingat ya. Prevensi primer itu target individunya sehat. Apa yang dilakukan? Memberikan imunisasi, pemberian vaksin, promkes. Itu namanya prevensi primer. Kalau prevensi sekunder, itu target individu yang berpotensi sakit atau yang sudah sakit. Ya, contohnya apa yang dilakukan? Screening sama perawatan kesehatan secara langsung. Itu sekunder. Kalau yang tersier, itu pos sakit. Apa yang dilakukan? Rehabilitasi dan optimalisasi fungsi. Contohnya tadi apa? Kita ajarkan untuk ROM, miring kanan, miring kiri, itu prevensi tersier. Gitu. Ya, diingat-ingat ya. Primer targetnya sehat, sekunder itu targetnya orangnya yang sakit atau berpotensi sakit. Kalau yang tersier itu sudah selesai sakitnya atau pos sakit. Gampang. Oke, kita lanjut nomor 17. Nah, ini tadi udah tak ajarin kan jawabannya apa? Keluarga terdiri dari kepala keluarga 50 tahun, istri ibu rumah tangga berusia 38, anak 3 orang. Kondisi keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, interaksi dalam keluarga harmonis. Tipe keluarga apa? Ayo, jawabannya adalah jawabannya adalah C, yaitu dia keluarga sejahtera 2. Oke. Cuma di sini
belum bisa nabung, tapi tidak disebutkan ya. Kalau misal disebutkan dia bisa nabung atau investasi, ya berarti sejahtera 3. Kalau sudah bisa berdonasi, bisa ikut kegiatan bermasyarakat, berarti 3 plus. Gitu aja ya. Coba kita lihat jawaban teman-teman. C, sip, mantap. Lanjut ya. Nomor 18. Dalam keluarga terdapat pasangan suami istri telah menikah 20 tahun lalu. Keluarga ini telah memiliki 2 orang anak yang berusia 35 dan 26. Anak pertama sudah tinggal di rumahnya sendiri. Apakah tahapan perkembangan keluarga tersebut? Ayo, ayo yang mana? Ayo. Ayo apa? Ayo. Kenapa pilih E? D. Anak dewasa. Kita lihat ya. Good job. Jawabannya adalah D. Kenapa anak pertama meninggalkan rumah? Di situ tidak ada keterangan bahwa anak terakhirnya ini kemana. Ya, jadi kita asumsikan anak terakhirnya masih stay di situ. Berarti jawabannya adalah D. Keluarga dengan usia dewasa. Ya, oke. Jadi teman-teman harus hati-hati saat membaca soal-soalnya ya. Kita lanjut nomor 19. Sebentar lagi. Saat kunjungan rumah, perawat menemukan seorang pasien mengalami DM dengan luka dekubitus. Pasien dan keluarga mengetahui terkait manajemen perawatan DM, namun tidak bisa membawa ke fasilitas pelayanan kesehatan karena terhalang dari transportasi karena puskesmasnya jauh. Ya, apakah diagnosis keperawatan utama pada kasus tersebut? Ayo, yang mana yuk? Ayo, yang mana jawabannya? A. Jawabannya adalah betul. Jawabannya adalah A. Kenapa? Karena di sini sudah terjadi masalah. Masalahnya itu DM dengan luka. Kemudian, bentar ya. Kemudian di sini itu dia nggak bisa bawa ke Fasiankes karena lokasinya ini, lokasi puskesmasnya jauh. Maka lebih masuk ke manajemen kesehatan tidak efektif karena sudah terjadi masalah, tidak mau melakukan pengobatan karena ada hambatan. Hambatannya adalah karena jaraknya yang terlalu jauh. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Manajemen kesehatan tidak efektif. Oke, kita lanjut. Seorang perawat sedang melakukan konseling penggunaan seorang perawat sedang melakukan konseling terkait imunisasi yang harus diberikan kepada anak. Perawat sudah menjelaskan jenis-jenis imunisasi yang harus diberikan kepada anak dan memberikan kebebasan kepada orang tua untuk menentukan apakah anaknya diimunisasi ataukah tidak. Apakah prinsip etik yang digunakan oleh perawat tersebut? Apakah beneficient, non-maleficient, veracity, justice, ataukah autonomy? Kira-kira yang mana yuk?
Yuk, jawabannya apa? Yuk. Jawaban yang mana? Otonomi. Alasannya apa? Alasannya apa? Nah, alasannya adalah karena tadi di sini perawat itu memberikan kebebasan kepada orang tua untuk menentukan apakah anaknya diimunisasi ataukah tidak. Oke. Jadi jawabannya adalah otonomi. Aku sepil materi yang tadi belum sempat dibahas ya. Karena masih ada waktunya. Keluarga. Keluarga, keluarga, keluarga. Oke. Kita lihat tipe keluarga ini tadi udah. Ya udah, struktur dalam keluarga. Nah, dalam sebuah keluarga itu memiliki sebuah struktur atau susunan. Susunan yang pertama itu adalah dari pola komunikasi keluarga. Maksudnya pola komunikasi keluarga itu apa, Kak? Ya, kita lihat di sini. Pola komunikasi dalam keluarga itu menjadi salah satu tolak ukur kebahagiaan. Kenapa? Karena jika tidak terjadi komunikasi yang baik antara keluarga, maka akan sering terjadi perpecahan alias pertengkaran yang terjadi dalam keluarga tersebut. Kemudian, struktur peran. Nah, dalam sebuah keluarga, masing-masing anggota keluarganya itu harus punya perannya. Ya, anak perannya apa ya? Peran sebagai anak adalah mereka harus belajar. Kalau sebagai orang tua perannya apa? Untuk yang orang tua laki-laki, cari nafkah. Orang tua yang perempuan menjadi ibu rumah tangga yang baik. Ya, kayak gitu. Itu namanya struktur peran. Kemudian struktur kekuatan. Nah, struktur kekuatan itu dalam sebuah keluarga harus ada sosok yang bukan ditakuti ya, bahasanya itu apa ya? Yang disegani. Contohnya ya, kita tuh kalau mau ngapa-ngapain takut sama ayah. Duh, ayah itu kalau kalau tahu aku begini-begini nanti pasti dia marah. Itu namanya struktur kekuatan. Jadi harus ada sosok yang disegani dalam sebuah keluarga. Karena jika tidak, itu nanti akan lost control. Apalagi anak-anaknya, kalau misal anaknya laki-laki atau perempuan yang masih menginjak remaja, itu ugal-ugalan banget. Kalau misal nggak ada sosok yang ditakuti. Kemudian nilai-nilai keluarga. Nah, masing-masing keluarga tuh punya nilai tersendiri, apalagi kalau masing-masing beda-beda suku, beda-beda budaya, itu nilai yang ada di dalam keluarga itu berbeda-beda. Nah, tugas kesehatan keluarga ini tadi sudah tak jelaskan untuk mengenal masalah kesehatan, mengambil keputusan, merawat anggota keluarga yang sakit, modifikasi lingkungan, dan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan. Kemudian ini fungsi keluarga, ya, tadi udah tak jelaskan juga, kita skip aja ya. Tahap perkembangan keluarga ini juga udah. Nggak jauh-jauh dari sini teman-teman, untuk soal-soal keluarga itu gampang. Lebih mudah daripada komunitas. Kemudian kita lanjut ke tingkat kemandirian keluarga. Nah, tingkat kemandirian keluarga itu ada beberapa kriteria penilaian. Ini baru kriterianya ya. Kriteria yang pertama adalah menerima petugas perawatan kesehatan komunitas. Alias kalau semisal ada mahasiswa ataupun nakes yang keliling, mau tensi, mau cek, itu mereka mau menerima. Itu kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua adalah menerima pelayanan keperawatan yang diberikan. Ya, jadinya ketika dia mau menerima petugas, ada masalah, kita berikan intervensi, mereka mau melakukan. Itu berarti kriteria yang kedua. Kriteria yang ketiga yaitu keluarga tahu dan dapat mengungkapkan masalah kesehatan secara benar. Kriteria yang keempat itu memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan secara aktif ya. Kalau sakit ke Fasiankes. Kriteria yang kelima itu melakukan perawatan kesehatan sederhana sesuai dengan anjuran. Contohnya, kalau pasiennya hipertensi, kita anjurkan untuk bikin rebusan daun salam. Mereka bikin, itu berarti dia di kriteria 5. Kemudian ada kriteria 6, yaitu melakukan tindakan pencegahan secara aktif. Contohnya apa? Pencegahan secara aktif ya. Semisal pasiennya ini dengan diabetes. Dia harus minum obat setiap hari dengan tujuan mencegah agar gula darahnya tetap
stabil atau tidak mengalami kenaikan. Itu melakukan tindakan pencegahan secara aktif. Dan yang terakhir, melaksanakan tindakan promotif secara aktif. Kalau promotif itu lebih ke mencegah agar tidak sampai terjadi sakit di dalam anggota keluarganya. Nah, ini tabel tingkat kemandirian keluarga. Ada tingkat 1, 2, 3, 4. Tadi kan sudah saya jelaskan untuk kriteria 1 sampai kriteria 7. Yang dimaksud tingkat kemandirian 1 itu hanya sampai di kriteria 1 dan 2 saja. Untuk tingkat kemandirian 2 itu kriteria 1 sampai kriteria 5. Itu ada di dalam sebuah keluarga. Yang dinamakan tingkat kemandirian 3 itu berarti kriteria 1 sampai kriteria 6. Kalau tingkat kemandirian 4 itu berarti dari kriteria 1 sampai kriteria 7. Aduh Kak, pusing. Gimana cara ngapalinnya? Begini caranya saudara-saudara. Tingkat 1 itu berarti keluarga mau melakukan pelayanan, mau menerima pelayanan keperawatan yang diberikan. Ngapalinnya gitu aja. Tingkat 1, keluarga mau menerima pelayanan keperawatan. Tingkat 2 tadi sampai nomor 5, berarti mau melakukan anjuran sederhana yang diberikan. Ya. Kemudian kriteria 3 tadi sampai melakukan pencegahan secara aktif. Kriteria 4 itu sudah mau semuanya dan sampai di tingkat yang tertinggi yaitu mau melakukan kegiatan promosi secara aktif. Cara ngapalinnya gitu aja. Jadi ambil di poin-poin yang belakangnya. Kalau yang poin belakangnya sudah kamu ambil, berarti kriteria 1 sudah terlewati. Misal kriteria 2 tadi ya. Berarti kriteria 1 sudah terlewati. Kalau misal tadi di tingkat 2 itu sampai di kriteria 5, berarti kriteria 4, 3, 2, 1 itu juga sudah ikut atau include di dalamnya. Cara menghafalkannya seperti itu. Itu untuk tingkat kemandirian. Kemudian konsep keluarga sejahtera ini sudah juga. Oke. Peran perawat keluarga. Yang pertama caregiver. Nah, caregiver itu melakukan pelayanan secara langsung ya, kita rawat luka, kita masang infus, masang NGT itu caregiver. Kemudian edukator ya, biasa ya memberikan edukasi. Kemudian ada koordinator. Kalau koordinator itu semisal pasiennya ini dari rumah sakit pulang ke rumah, kita koordinasi sama pihak rumah sakitnya terkait perawatan yang harus dilanjutkan kembali di rumah itu apa aja. Itu namanya koordinator. Kemudian supervisor. Nah, supervisor itu dia sebagai pengawas kesehatan. Maksudnya gimana? Nah, kita kan nggak selamanya harus visit ke rumah pasien terus-menerus ya. Kita berdayakan anggota keluarganya yang ada. Kita ajarkan untuk ROM, miring kanan, miring kiri. Setelah mereka sudah bisa, kita hanya cukup mengawasinya saja atau menjadi seorang supervisor. Itu maksudnya supervisor. Kemudian advokat. Nah, advokat ini sebagai pembela hak-hak klien. Contohnya kalau semisal mereka ini belum punya BPJS, teman-teman usahakan agar mendapat BPJS dari pemerintah, ataupun punya asuransi yang nggak bisa diklaim, teman-teman bantu untuk klaim, itu namanya advokat. Kemudian fasilitator, yaitu sebagai tempat bertanya ya, sebagai Google-nya ya. Jadi ketika ada apapun yang terjadi, itu yang ditanyakan adalah bertanya kepada perawatnya. Itu berarti seorang fasilitator dengan tujuan untuk mempermudah akses dalam memecahkan masalah kesehatan yang dialami. Kemudian kolaborasi ya. Kalau kolaborasi itu berarti dia harus bekerja sama dengan orang lah, orang lain ya. Contohnya apa? Kita butuh dokter ya sudah, kita kerjasama dengan dokter. Butuh apa aja, ngono. Butuh apa aja dok? Pasiennya dengan hipertensi, ini. Nah, nutrisinya gimana? Kita kerjasama dengan ahli gizi dan yang lainnya. Itu namanya kolaborasi. Kemudian ada penemu kasus. Nah, penemu kasus itu berhubungan dengan prevensi sekunder yaitu screening. Jadi menemukan kasus yang belum pernah ada sebelumnya, ya. Kemudian kita temukan saat kita menjadi perawat di keluarga tersebut. Kemudian yang terakhir, kemudian ada modifikasi lingkungan, ya. Memodifikasi lingkungan baik rumah maupun lingkungan masyarakat agar dapat tercipta lingkungan yang sehat. Itu peran modifikasi lingkungan.
Kemudian konselor. Nah, ini ada yang sering bingung nih, apa bedanya konselor sama edukator? Kalau dari segi kalau dari segi individu yang kita hadapi, edukator itu lebih banyak. Jadi orangnya lebih banyak. Kalau konselor itu eh, apa ya namanya? Hanya berdua antara kita dengan yang punya masalah itu aja. Jadi lebih ke konseling dan lebih fokus ke memecahkan masalah tertentu atau masalah yang bersifat ranahnya pribadi. Kalau edukator itu biasanya lebih ke masalah-masalah umum yang terjadi di sebuah masyarakat atau di keluarga. Kemudian inovator. Nah, inovator itu berarti menjadi seorang pencetus ya, menciptakan kegiatan-kegiatan baru, terobosan-terobosan baru yang sebelumnya nggak ada itu inovator. Kemudian role model. Nah, ini yang paling penting nih. Kita juga sebagai role model atau uswatun hasanah atau sebagai contoh yang baik kepada masyarakat atau kepada keluarga yang sedang kita asuh. Ya, kalau merekanya itu nggak suka, kalau kita nyuruh nggak boleh makan makanan yang asin, ya kita juga sama. Jangan malah mencerminkan eh, hal yang bertolak belakang. Oke. Kemudian kita lanjut yang terakhir ini diagnosa keperawatan keluarga. Nah, ini sudah ada rangkumannya teman-teman ya. Nanti boleh teman-teman buka. Ini PPT-nya akan saya upload habis ini. Terus teman-teman boleh dirangkum di kertas kecilnya atau mau nanti dibaca lagi setelah materi ini selesai juga nggak apa-apa. Ya, ini sudah ada ya. Dan janji mau bikinin ya, ternyata udah ada di sini. Oke, begitu aja untuk keperawatan keluarga ya. Jadi pada poin pentingnya adalah teman-teman pahami diagnosanya, pahami proses keluarganya tadi seperti apa, fungsi keluarganya seperti apa, fungsi perawatan kesehatannya, kemudian tadi keluarga prasejahtera, tingkat kemandirian, itu sih nggak terlalu banyak. Kalau untuk keluarga, keperawatan keluarga, kalau komunitas lumayan banyak sekali. Oke, kira-kira ada yang mau